Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprita Juliani dari kelompok 5 Filsafat Ilmu. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang materi kelompok kami, yaitu pengetahuan, arti, dan terjadinya pengetahuan. Adapun arti dari pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara benar adalah atau berguna. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Misalnya, ketika seseorang mencicipi masakan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang pada umumnya. Pengetahuan memiliki kemampuan informasi dan data sekedar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan. Maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan. Inilah yang disebut potensi untuk menindaki. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi. Adapun menurut beberapa aspek mengenai arti pengetahuan, yaitu filsafat. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Kemudian kedua, sosiologi. Pada hakikatnya sebagai ilmu, sosiologi termasuk ilmu sosial karena mempelajari masyarakat dan manusia. Selain itu, ilmu juga merupakan ilmu pengetahuan yang umum, bersifat abstrak serta terapan. Kemudian Plato, ada dua sumbangan terpenting Plato bagi teori pengetahuan, yakni pengetahuan itu adalah peringatan tentang apa yang telah ada dalam pikiran, bukan mempersepsi benda-benda baru. Dan kedua adalah teori ide-ide yang menekankan jalan pencarian dengan akal untuk menemukan ide-ide atau yang universal di dalam budinya sendiri. Kemudian terjadinya pengetahuan. Terjadinya pengetahuan menurut John Hotspur dalam bukunya An Introduction to Philosophical Analysis mengemukakan ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman indera. Orang sering merasa penginderaan merupakan alat yang paling vital dalam memperoleh pengetahuan. Memang dalam hidup manusia tampaknya penginderaan adalah satu-satunya alat untuk menyerap dalam segala sesuatu objek yang ada di luar diri manusia. Pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang berupa alat-alat untuk menangkap objek dari luar diri manusia melalui kekuatan indera. Kemudian kedua adalah nalar. Nalar adalah salah satu corak dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapat pengetahuan baru. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah tentang asas-asas pemikiran. Kemudian ketiga ialah otoritas. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh kelompoknya. Otoritas menjadi salah satu sumber pengetahuan karena kelompoknya memiliki pengetahuan melalui seseorang yang mempunyai kewibawaan dalam pengetahuan. Kemudian keempat adalah intuisi. Intuisi adalah kekuasaan yang salah pada diri manusia yang berupa proses kejiwaan dengan tanpa suatu rangsangan atau stimulus mampu untuk membuat pernyataan yang berupa pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh dari intuisi ini tidak dapat dibuktikan seketika atau melalui kenyataan karena
Pengetahuan ini muncul tanpa adanya pengetahuan lebih dahulu. Kemudian kelima ialah wahyu. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Kemudian keenam, keyakinan adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Sesungguhnya antara sumber pengetahuan yang berupa wahyu dan keyakinan ini sangat sukar untuk dibedakan secara jelas. Adapun macam-macam sumber pengetahuan yang diperoleh melalui proses kognitif, yaitu yang pertama pengetahuan wahyu atau revealed knowledge, kemudian kedua pengetahuan intuitif atau intuitive knowledge, kemudian ketiga pengetahuan rasional atau rational knowledge, kemudian keempat pengetahuan empiris atau empirical knowledge, kemudian pengetahuan otoritas atau authoritative knowledge. Itulah tadi penjelasan saya tentang materi kelompok kami, yaitu pengetahuan, arti dan terjadinya pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara adalah benar atau berguna. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal hasil dari proses mencari tahu, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dapat menjadi dapat. Dalam proses mencari tahu ini mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman. Baiklah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.